takut Ibu. Enggak. Dia pencegahan Ibu. Enggak mau aku, takut. Kenapa takut? Belum tentu loh Bu positif Bu. Iya, walaupun mudah-mudahan ya jangan, tapi takut. Ini semuanya Bu. Enggak Bapak aja lah. Bapak aja lah Bapak. Saya Ibu Budiawati, saya kader TB dari komunitas TB Kota Pekanbaru. Siapa aja, nanti kan kemarin udah ada itu. Iya. Nanti bilang aja udah di apa sama PRT gitu ya. Kami sudah dapat izin dari Pak RT, Pak RW untuk screening masyarakatnya semua untuk periksa sampel darahnya. Baik yang ada gejala TB maupun yang tidak ada gejala. Saya jadi kader TB itu dari 2016 saya sudah bergabung sebagai kader TB Kota Pekanbaru. Kebetulan saya punya tetangga waktu itu, tetangga saya kan kena TB, cuman karena pengetahuan yang awam dia berobatnya itu berobat kampung. Jadi selama dia berobat kampung itu ternyata bisa menularkan ke satu keluarga. Jadi awalnya dari situ. Jadi awal kepedulian saya dari situ, saya prihatin, akhirnya saya bergabung di komunitas dan di situ saya bisa mengedukasi masyarakat tentang penyakit TBC. Kalau melakukan screening itu kita namanya investigasi kontak ya. Kalau untuk yang pasien yang terkena TBC itu, kalau untuk masyarakatnya ada yang mau dan ada yang tidak. Biasanya ketika kalangan menengah ke atas itu sulit. Karena mereka merasa malu seandainya mereka tetangga atau lingkungan tahu dia berpenyakit TB. Awal kami investigasi kontak itu kami mendapatkan datanya itu dari puskesmas. Ini ada pasien baru, jadi saya minta bantu sama Ibu untuk investigasi kontaknya. Dari puskesmas kita dapat, lalu kita lacak alamatnya, kita lacak alamat pasien, kita turun ke rumah pasien. Di situ langsung kita investigasi kontak dengan keluarga, kita screening dengan keluarganya. Setelah itu screening dengan keluarga, tetangga kanan kiri, muka belakang itu kita screening juga. Untuk Jahat Bapak. udah berdahak. Dahak nggak ada, gimana caranya lu? Iya. Saya nak badan dalam nanti takkan makan. Saya minum kopi, rasa kopi nanti. Enggak apa-apa ya Bapak sudah. Ada tuh coba. Penyakit TBC itu penyakit yang menular tapi tidak perlu dijauhin, tidak perlu dikucilkan orang yang berpenyakit TBC. Karena kadang ketika sudah dikucilkan masyarakat yang pasien ini putus asa, tidak mau berobat, malu untuk keluar rumah. Akhirnya dia putus berobat, malah itu berbahaya, bisa menularkan lingkungan di sekelilingnya. Ketika kita sudah screening itu, kontak serumah kita wajibkan untuk pemeriksaan sampel dahaknya. Terus ketika ada balita yang di bawah 5 tahun, kita anjurkan untuk terapi pencegahan TBC atau TPT. Ketika ada screening kontak eratnya, tetangganya itu, kalau ada gejala dari gejala TB itu, kita minta juga sampel dahaknya untuk pemeriksaan TBC juga. Sampel dahak itu setelah kita ambil, kita bawa ke puskesmas untuk kita antar ke labor. Jadi kita antar ke labor, kita tunggu hasilnya. Seandainya memang dari hasil itu ada yang positif, kita hubungin yang periksa sampel dahaknya. Tapi ketika tidak ada hasilnya negatif, kita sudah infokan waktu pengambilan sampel dahak. Kalau hasilnya negatif berarti ibu tidak kita hubungin atau bapak tidak kita hubungin gitu. Kalau tidak salah TBC itu kurus gitu. Kalau kita sehat walafiat. Iya, yang masyarakat awam tahunya kan TBC itu yang kurus Pak. Iya. Teman TBC itu ada 2 Pak, TBC paru dan ekstra paru. Yang bikin kurus itu biasanya orang yang terkena TBC paru. Respon masyarakat dari kita door to door itu beragam. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang marah,
menanyakan kelegalitasan kita turun itu sebagai apa gitu. Kadang ada juga yang menolak. Kenapa takut Ibu? Enggak. Dia pencegahan Ibu. Enggak mamaku takut. Kenapa takut? Belum tentu loh Bu positif Bu. Iya, walaupun mudah-mudahan lah jangan, tapi takut. Ya semuanya Bu, enggak bapak aja lah. Bapak aja lah Ketika diambil sampel dahaknya mereka malah takut. Nanti seandainya kami harus ketahuan penyakit TB-nya itu gitu. Seandainya diperiksa nanti dapat positif jadi ketahuan. Tapi kalau nggak diperiksa kan nggak tahu kita sakit TB atau enggak gitu. Masyarakat pemeriksaan batuknya baik yang ada gejala maupun yang nggak ada gejala. Kembali kita mau. Iya, apalagi gratis. Ngecek kesehatan juga. Iya, ke sana bayar kita Bayar. Ini gratis kan enggak mau. Ketika nanti Ibu nggak dihubungin, itu berarti hasilnya negatif ya, aman. Pernah dulu kan ada tes gratis katanya, dah diambil darah dari sini, jadi tambahlah penyakitnya. Aku bilang, kok jadi ada penyakitku? Ya kolesterol lah, tensi apa itu namanya. Pulang dari situ jadi beban pikiran, akhirnya jadi makan obat kedih. Lantaran jadi pikiran, jadi sakit kepala kan, jadi mulai hari itu aku niatkan tidak mau lagi aku dites takut. Kita kan supaya tahu bahwa kita itu siapa tahu ada sakit, terbantulah. Mengetahui kesehatan itu kan sangat penting. Lagian ini kan gratis, sedangkan kita bayar malah mau supaya kita tahu tuh kesehatan kita. Pernah waktu itu kita pengambilan sampelnya sudah kita edukasi, sudah bersedia, malah sampel dahaknya sudah ditampung. Tapi ketika mau kita tulis tiba-tiba berubah pikiran, dia takut dia nanti terkena TB gitu. Padahal tadinya sudah bersedia gitu. Sudah di tangan kita, diambil lagi sampelnya, takut mereka nanti gitu. Dan biasanya apalagi waktu turun di zamannya Covid ya kemarin, itu hampir semua masyarakat lebih banyak penolakan. Karena apa? Karena takut disangkut pautkan dengan Covid. Nanti yang diperiksa TBC tahu-tahu datang ambulan ke rumah saya, dibilang saya COVID, dirawat di rumah sakit, akhirnya saya dikucilkan oleh seluruh warga itu. Tadi di situ tadi cacat juga Pak. Iya, maksudnya di ini biar ngepasin nanti. Malah saya pernah satu keluarga kontak erat ini, satu rumah ya, kontak serumah, itu saya sampai histeris ya waktu itu. Saya kan mengambil sampel dahak, saya titip pot, saya ambil sampel dahaknya itu, saya sampai histeris apa? Ketika dikasih sampel dahaknya dimasukin dalam pot, saya bilang kan saya perlu nicknya gitu ya, saya perlu nicknya. Saya pikir itu di dalam amplop itu nick si keluarga kontak erat. Begitu saya tidak buka-buka, begitu saya antar ke labor, saya buka kantong plastik itu, saya buka isi amplop itu, ternyata di dalam amplop itu isinya duit 150.000. Jadi waktu membuka amplop itu saya histeris gitu. Sampai istighfar saya, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu kan. Apa ini kan gitu. Saya telepon, ternyata katanya dibilang sama si ibu ini, nggak apa-apa ibu, katanya itu uang terima kasih saya, kepedulian ibu kepada saya gitu. Wilayah kerja kami kan lumayan cukup luas, sangat terbantu dengan adanya kader-kader ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan kerjasama dengan kader bisa lebih baik lagi. Semoga pemikiran masyarakat bisa lebih terbuka lagi agar cepat memeriksakan kesehatannya. Gejala batuk 14 hari, lebih dari 14 hari harus memeriksakan dahaknya ke puskesmas. Untuk penemuan suspek TB, saya pikir sangat terbantu. Karena kader-kader kan melakukan investigasi kontak ataupun melakukan penyuluhan, kemudian mengirimkan sampel ke puskesmas. Kemudian ketika kita hasilnya positif, langsung diobatin. Tanggung jawab kader ketika menemukan pasien positif, tentu saja harus mengedukasi pasien tersebut untuk melakukan pengobatan. Kita sangat-sangat mengapresiasi kader karena semuanya bersemangat sampai masuk daftar antrian. Jadi saking banyaknya overload, jadi di labor overload sampel. Jadi harus menunggu sekian beberapa waktu untuk mengetahui apa hasil dari sampel yang dikirimkan tersebut. Saya berharap kerjasama ini akan tetap berlangsung sehendaknya sampai kapanpun
Apalagi kita memang udah menargetkan untuk eliminasi TB di 2030. Semoga kita semua sehat-sehat dan tujuan kita sama-sama tercapai. Mulai pengobatan langsung kita pisah. Dikasih iya. obat dia langsung diperiksa. Oh, jadi sebenarnya kan memang itu udah peraturan. Iya. Terima kasih ya. Oh, semangat ya. Minta botol potnya untuk turun ke lapangan. Iya, boleh. Harapan saya sih sebenarnya dengan bergabung di komunitas ini, semua masyarakat sebenarnya maunya terbuka gitu, terus mau berpartisipasi, kan cuma menyerahkan sampel dahaknya saja gitu untuk pemeriksaannya gitu. Jadi kalau masyarakat berpikir ketika saya sakit ini diperiksa sampel dahaknya itu jangan merasa nanti disangkut pautkan gitu. Jadi maunya kesadaran semua masyarakat mendukung program inilah. Jadi tidak hanya masyarakat ya, saya bersyukur juga di kelurahan saya ini, di Kelurahan Salangmunggu, Bu Lurahnya sangat mendukung program ini, diinfokan ke masyarakat. Jadi RT RW-nya juga mendukung. Jadi kalau sudah RT RW mendukung, itu lebih mudah kita untuk turun ke masyarakat. Jadi memang kedepannya saya kepinginnya semua pihak terlibat gitu untuk menuntaskan TB ini. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan TB, obati sampai sembuh.